Baik, Kak. Baik, oke. Rehana masih ingat nggak terakhir kita belajar tentang apa, Rehana? Tentang rotasi. Tentang apa? Rotasi, Terus apa lagi? dilatasi, pencerminan Terus? fragmentasi. Terus? Dah, pencerminan Udah. fragmentasi. Oke, kalau di sekolah kamu udah nyampe materi apa? Sampai dilatasi. Ntar minggu depan mau ulangan harian. Mau ulangan harian. Ada yang ditanyakan nggak terkait materi kemarin? Ya sih. Nggak. Atau aku mau nawarin ke kamu hari ini mau bahas apa yang kamu bingungin, atau kita lanjut ke materi selanjutnya? Lanjut aja. Lanjut. Ada. Oke, jadi kita akan belajar. Kita mulai ya sekarang. Jadi kita akan belajar yang namanya kekongruenan bangun datar. Pernah dengar nggak kata-kata kata kekongruenan? Pernah atau Pernah nggak? Kira-kira apa menurutmu? Kira-kira aja. Kekongruenan. sama. Sama. Oke. Kita simpen dulu ya. Kekongruenan. Berarti sama. Oke. Kongruen ya sama. Oke. Sekarang kita akan melakukan investigasi ya. Apakah yang dimaksud dengan kekongruenan bangun datar? Oke. Dimulai dari sini. Gambar yang pertama. Oke. Coba kamu amati gambar di bawah ini dengan seksama. Oke. Ini ada dua mobil berwarna hijau. Ini kita sebut dengan kongruen. Kemudian dari yang gambar yang kedua, dua mobil tersebut tidak kongruen. Kira-kira dari gambar ke satu sama kedua, kenapa kok kongruen, yang satunya tidak kongruen? Karena beda. Sama, bentuknya sama ya. Hmm. Oke, yang pertama kita udah dapat. Yang pertama kita dapat apa ya? Bukan kesimpulan, apa sih namanya? Hipotesis, dugaan yang pertama karena ukurannya yang sama. Oke. Kemudian kalau gambar yang kedua ini, perhatikan pula pasangan di bawah ini dengan teliti. Yang ini dua gambar kursi yang kongruen. Yang satunya dua gambar kursi yang tidak kongruen. Kenapa? Karena yang A bentuknya sama. Yang A apa? Bentuknya sama. Bentuknya sama. Kalau yang kedua, Yang B bentuknya beda. bentuknya sama gini loh coba. Ini kan kursi, kursi goyang. Ini Oh, juga kursi ukurannya goyang. beda. Ukurannya, oke. Eh, Terus kalau ini kan warna kuning aja. Terus ini warna bermotif. Kira-kira ngefek nggak warna atau gambarnya gitu? enggak. Ngefek nggak? Nggak. Ya udah. Kita udah dapat dua itu ya, bentuknya sama, kemudian ukurannya sama. Kalau ini lima gambar pensil yang kongruen, terus dua gambar pensil yang tidak kongruen. Kenapa? Kenapa kok Karena kongruen? eh, karena bentuk dan ukurannya sama. Bentuk dan ukurannya sama. Oke, oke. Kita simpan ya. Kalau ini dua figura lukis yang kongruen. Kenapa kok sama? Bentuk dan ukurannya sama. Bentuk dan ukurannya sama. Berarti kalau kamu tadi menyebutkan di awal kongruen, tadi kan menyebutkan kongruen ya. Kongruen itu sama dengan sama. Oke. Ini kan jelas-jelas gambarnya berbeda kan? Berarti kira-kira bisa nggak kita sebut kongruen itu sama? Enggak. Enggak. Harus samanya ini harus dalam hal apa gitu kan? Harus dalam hal apa ya kan? Berarti harus lebih spesifik lagi.
samanya itu harus selalu dalam bentuk apa? Kemudian tadi kita udah menemukan kalau gambar, sorry kok gambar, apa? Ukuran dan bentuknya harus sama, oke? Ini sudah jelas ukurannya sama 40 cm, ini juga 40 cm lebarnya, panjangnya 60 dan 60. Terus bentuknya juga sama, persegi panjang, oke? Kalau ini, kenapa kok tidak kongruen? Karena ukurannya beda. Karena ukurannya beda. Oke, betul. Ini 40, ini lebarnya kan 40, yang satu juga 40 sama. Tapi panjangnya berbeda ya, di sini 30, yang satunya 80 cm. Oke, good. Oke, kalau ini, kenapa kok kongruen? Maksud dari simbol ini tuh apa maksudnya? Maksud dari simbol garis-garis ini, itu maksudnya apa? Tahu nggak? Apa namanya yang sejajar sama. Sejajar, Eh, berarti ini kan sejajar dengan ini. Ukurannya sama nggak? Maksudnya yang sisi yang digarisin, Sisi yang garisnya sama gitu. eh, Sisi yang memiliki garis yang sama, artinya apa? panjang sisinya sama. Panjang sisinya sama, berarti ini sama dengan ini ya. Sama juga dengan ini, sama juga dengan ini. Berarti kalau satu, itu panjangnya sama semua ya. Katakanlah ini 3 cm. Berarti ini juga 3 cm, ini 3 cm, ini 3 cm. Gitu maksudnya. Iya. Iya, oke. Kita simpen dulu, oke. Terus kalau ini sama dengan yang dua gini kan, yang ada garisnya dua. Oke. Begitu juga dengan yang ini. Ini sama. Oke. Kalau yang ini, yang bawahnya, itu kenapa kok tidak kongruen? Padahal kan bentuknya juga sama, segi empat. Ukurannya nggak sama. Ukurannya nggak sama. Yang A ya, ini ukurannya nggak sama ya. Yang A Iya. ini ukurannya nggak sama. Jelas ya? Oke, Hmm. nggak sama. Terus kalau yang B, Yang B juga beda. ukurannya sama ini panjangnya. Ini sama ini Ben- kan sama tandanya. hmm. Bentuknya lebih miring. Bentuknya lebih lebih bentuknya beda gitu aja ya. Bentuknya Iya. beda. Oke, bentuknya beda. Terus kalau kita coba lihat dari sudutnya, kira-kira yang B itu sudut besar sudutnya sama nggak? Yang B ini, besar sudut kedua bangun ini, apakah sama Enggak. sudutnya? Enggak. Enggak. Yang yang ini besar sudutnya berapa kira-kira? 90 derajat. Ya, ini 90 derajat semua ya. Terus kalau Hmm. yang ini, kira-kira berapa? Ada yang di atas 90 derajat, ada yang di bawah. Oke, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kita simpen dulu ya. Berarti tadi yang kamu bilang berarti sisi-sisi yang ada garisnya, yang garisnya sama berarti panjangnya sama. Oke, kita simpen dulu itu jawabannya. Terus sudutnya ini juga harus sama besarnya. Oke, kita simpen dulu. Terus kalau ini, tiga bintang kongruen. Dan ini tiga tabung kongruen. Kenapa kok kongruen? Sama bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukurannya sama. Oke, bentuk dan ukurannya sama. Kalau ini, kenapa kok beda? Ukurannya Kenapa kok beda. tidak kongruen? Ukurannya tidak sama. Oke, good. Jadi, di sini kita coba simpulkan ya. Nah, cara menyimpulkannya gimana? Di sini ada caranya. Cara menyimpulkan apakah dua bangun itu kongruen atau tidak. Itu kita dapat melakukannya dengan translasi. Translasi itu kemarin tuh apa artinya translasi? Artinya kemarin translasi apa? Pergeseran. Iya, pergeseran. Berarti kita bisa menggeser salah satu bangun ke bangun yang satunya. Oke? Ini ada kesimpul. Ini ada syaratnya.
Jika benar setiap titik pada persegi panjang ABCD dapat menempati titik-titik persegi panjang EFGH, maka dikatakan bahwa persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang EFGH. Simbol dari kongruen itu seperti ini. Berarti ini di sini. Jadi ABCD kongruen dengan EFGH. Berarti kalau digeser terus menempati titik-titik yang sama, sudut-sudut yang sama, berarti itu namanya kongruen. Animasinya seperti ini. Ini kalau kita geser, nah, menempati titik-titik yang sama, sisi-sisi yang sama, itu berarti namanya kongruen. Oke? Paham? Paham. Paham. Berarti di sini kita dapat menuliskan simbolnya A, B, C, D kongruen dengan E, F, G, H. Ini ya, kongruen. Terus, kita juga dapat melakukannya dengan rotasi. Rotasi itu apa? Perputaran. Rotasi itu perputaran. Berarti di sini kita bisa memutar bangun yang warna hijau. Kita putar ke sana ya, biar nanti bentuknya dan ukurannya sama, bisa menempati titik-titik yang sama ini. Gitu ya, ini aku nggak ada animasinya kalau rotasi. Oke, jadi kalau diputar terus menempati ukuran yang sama, berarti itu juga dinamakan kongruen. Harus sama, menempati titik-titik yang sama, nggak ada yang lebih dikit atau kurang dikit, itu baru bisa dikatakan dengan kongruen. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini berdasarkan yang kita sudah peroleh sebelumnya, kesimpulannya, syarat dua bangun datar kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, ini kan kamu tadi bilang bentuk dan ukuran yang sama, dinamakan kongruen. Nah, dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, kayak tadi. Yang ada garisnya berarti sesuai itu kan, harus sama panjang. Oke, yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama panjang. Kalau tadi kan ada yang gini kan, ada yang belah ketupat sama persegi. Walaupun sisi-sisinya sama panjang, tapi sudutnya yang bersesuaian tidak sama panjang, berarti itu tidak kita sebut dengan kongruen. Oke, berarti tadi yang pertama sisi yang bersesuaian harus sama panjang dan sudut yang bersesuaian harus sama besar. Oke, itu tadi ya ada dua syarat harus diingat-ingat. Sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Sebagai contoh di sini, kita harus menyesuaikan sudut-sudutnya harus sesuai. Berarti di sini kita tahu tuh, kalau sudut A itu sesuai dengan sudut C. Oke? Atau bisa kita tulis ini. Ini kan besar sudut A ya. Ini sudut A sama dengan sudut C. Kalau ada simbol M kayak gini, itu menyatakan besar sudutnya ya. Berarti besar sudut A sama dengan besar sudut C. Gitu ya. Kalau ada simbol M itu sama aja sih sebenarnya. Ini sama ini tuh sama. Cuman ini ada lebih ke besar sudutnya itu berapa. Ini juga sama. B dan K itu sesuai. C dan L itu sesuai. D dan M itu sesuai. Oke. Kemudian kita harus menyamakan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang mana aja? Ya ini AB dengan JK, terus BC dengan KL, CD dengan LM, DL dengan MC. Itu ya. Jadi harus kamu samakan. Kalau sudut-sudut dan sisi-sisinya sama panjang dan sama besar, maka dikatakan kongruen. Gitu ya. Kita lanjut ke sini. Nah, ini ada catatan. Ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, berarti A dengan C, B dengan K, C dengan L, D dengan M. Berarti harus urut.
nyatakannya A dengan C, B dengan K. Jangan dibalik. A dengan K, B dengan C. Itu tidak boleh ya, harus sesuai dan urut. Dan seterusnya. Ini nulisnya, maksudnya nulis urutannya itu harus sama. A dengan C, berarti ini kan letaknya di awal kan. B dengan K diletakkan kedua, C dengan L diletakkan ketiga, D dengan M diletakkan di urutan keempat. Harus sama urutannya. Gitu ya, urutannya harus sama. Oke, ini ada contoh lagi. Segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Berarti AD dan WZ. Oke. Terus AB dengan WZ. Terus BC dan XY. CD, CD dan YZ. Ini ya, ini coba. Ini CD dengan YZ. Jangan dibalik. CD dengan ZY. Jangan dibalik. Harus sama. Kanan kiri, ini juga kanan kiri. Gitu ya. Harus sama urutannya. DA dan ZW, DA dan ZW. Itu sisinya harus bersesuaian. Kalau sudut-sudutnya berarti sudut A sama dengan sudut B sama dengan X, C dengan Y, dan D dengan Z. Gitu ya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak, oke. Kita coba di sini. Ini ada soal. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Jika panjang sisi AB sama dengan 40, BC 21, RS 16, PS 15, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Berapa? AD-nya berapa? DC-nya berapa? PQ-nya berapa? QR-nya berapa? Bisa AD. AD kira-kira sisinya bersesuaian dengan sisi yang mana? AD bersesuaian dengan apa? PS. PS, PS Eh, atau SP? SP. Yang betul PS dong. Ini kan kita Ya. mulai dari AD. Ini kan AD kan. AD Eh, itu kita mulai dari ini dulu. Yang lingkaran ini. Berarti ini juga sama. Berarti PS dulu. Kita mulai dari lingkaran dulu baru ke titik. Berarti AD bersesuaian dengan PS. Panjangnya berapa? Panjangnya 15 cm. 15. Betul. Kalau DC bersesuaian dengan apa? DC. RS. Yakin? SR. Di iya SR. Perhatikan ya itunya. SR Hmm, panjangnya berapa? 16 cm. 16 terus. PQ Eh, oh, da- apa? dari PQ bersesuaian dengan perhatikan sudutnya. BA. BA Nah, yakin. AB. Kenapa sih kok nggak yakin? BA atau AB? eh AB, AB. Ya kalau AB benar. Kalau AB benar ini coba ini kan P terus Q. P-nya itu apa? Sudutnya yang gini kan? Berarti ini Iya, juga sama. Berarti cari yang sudutnya ini berarti A. B-nya yang dua gini, berarti sorry, Q-nya yang dua, berarti B-nya juga yang dua, berarti AB. Gitu ya. Panjangnya berapa? 40 cm. 40 cm. Terus selanjutnya QR. R Q- eh QR. BC. QR dengan
BC, betul. Good. Panjangnya berapa? 21 cm. Iya. 21 cm. Oke, betul. Oke. Benar-benar ya. Lanjut. Jika besar sudut A sama dengan 60 derajat, berarti A ini 60 derajat. B 40 derajat. Mana B? B 40 derajat. Berapakah besar R dan S? R dan S. R-nya berapa besarnya? R-nya Besar sudut R dan besar sudut S. oh, itu 120 102. 10 Dapatnya dari mana? 108 180 iya 100 berapa tadi 120 180 kurang 60 Nah, sekarang aku tanya dulu. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut apa? C. Sudut sudut A. Hah? Sudut A bersesuaian dengan sudut sama satunya dong. Ini kan sudut A bersesuaian dengan Oh, sudut B. P. Berarti besarnya berapa? Di sini sudut besarnya berapa? 60 60 derajat. Betul. Sudut B bersesuaian dengan sudut apa? Q. Iya, sudut Q besarnya berapa? 40 40 derajat. Terus, ini sudut R. Ini sudut R bersesuaian dengan sudut apa? C. Sudut mana? R bersesuaian dengan sudut C. Betul. Nah, Besarnya berapa kira-kira? Tadi caranya gimana? 180 derajat kurang 60 derajat. 180 derajat kurang 60 derajat. Kurang tepat ya. Oh iya. Ingat-ingat, yang Nah, besarnya 180 derajat itu yang ini. Ini dengan ini dengan ini. Jumlahnya harus 180 derajat. Ini dengan ini. Ini namanya sudut yang berhadapan. Kalau sudut bukan ini sama ini ya, tapi dengan yang sampingnya. Itu besarnya harus 180 derajat. Oke? Berarti sudut R di sini berapa sudut R? Nah, A sama B ini kan 40 derajat. Ini sorry, ini 60 derajat, ini 40 derajat. Berarti kalau ditanya sudut R berarti besarnya 180 derajat dikurangin berapa? 40 40 derajat. Besarnya berapa? 140 derajat. 140 derajat. Oke, kalau sudut S sehadap dengan sudut apa? Kok sehadap? Sesuai dengan sudut apa? Bersesuaian D. dengan sudut apa? C, D. D. Besarnya berapa? 120 180 derajat kurangin 60 derajat berarti besarnya 120 derajat. derajat. Oke, good. Sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak? Tidak. Tidak. Biar lebih mudah kayak tadi ya, harus disamakan dulu, dicari dulu mana sisi yang bersesuaian dan mana sudut yang bersesuaian. Oke, kita lanjutkan lagi. Manakah pasangan bangun berikut yang kongruen dan tidak kongruen? Jelaskan. Yang A, kongruen atau tidak? Kongruen. Kongruen. Kenapa? Karena ukuran sama bentuknya sama. Ukuran dan bentuknya sama. Itu benar. Tapi tadi diingat-ingat balik lagi ke syaratnya ya. Dua bangun dikatakan kongruen apabila apa tadi syaratnya? Sudutnya sama. Sudutnya sama sisinya. Iya, berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini kan sisi yang bersesuaian sama panjang kan? Dan sudut-sudut yang bersesuaian sama panjang. Gitu ya alasannya. Bukan bentuk dan ukurannya sama, tapi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama panjang. Aku tulis di sini sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang
dan sudut-sudut yang bersesuaian sama panjang. Oke, good. Kalau yang B, kongruen atau tidak kongruen? Tidak, Alasannya, karena sisi-sisinya tidak bersesuaian. mana sisinya ini bersesuaian kok. Oh Ini iya, dengan ini, karena sudut-sudutnya tidak bersesuaian. betul. Karena sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama, bukan tidak sama besar ya, tidak sama besar. Ini tipe ini seharusnya nah, sama besar. Kalau sisi sama panjang, kalau sudut sama besar. Oke? Kalau yang ini, manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Kira-kira yang mana? Kita mulai dari A dulu. A A dengan kongru C, A dengan C, betul. Kalau B, B dengan I, B dengan I terus. C C dengan dengan F, C dengan F terus. D dengan G, D dengan G terus. E dengan H. Ya, oke, E dengan H. Oke, good job. Next. Oh ya, ini bukan sama dengan ya, kurang simbolnya. Kurang apa ayo coba? Simbolnya bukan sama dengan. Seharusnya gimana? Masih ingat atau enggak? Ditambahin itu garis lengkung. Eh, bukan lengkung sih, Garis apa? Kayak garis apa sih gelombang gitu namanya? kan? Kayak Nah, gelombang ini kan? Nah, ya, oke. Oke, sekarang kamu coba coret-coret di sini. Mana yang kongruen? susah kan ngisi. Oke, sudah atau belum? Sudah. Oke, oke, good job. Betul jawabannya ya. Ya. Oke, kali ini. Apakah menurutmu pensil warna pada gambar di samping ini kongruen? Coba jelaskan pendapatmu. Hmm,
Belum tentu kali. Belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Karena aku nggak tahu panjangnya. Kamu nggak tahu panjangnya. Oke, belum tentu karena kamu nggak tahu panjangnya. Misalkan ya, misalkan di sini diletakkan di gelas yang sama, di gelas yang sama gini ya. Nah, kira-kira panjangnya sama atau enggak? Kira-kira? Sama. Gimana? Sama sih kayaknya. Sama. Kok bisa? Hmm. Ini kan ada yang lebih pendek, ada yang lebih ada yang lebih tinggi. Iya, nggak sama. Tidak Eh, sama kan? iya. Loh, Tidak sama kan? Ada yang lebih pendek, ada yang lebih tinggi. Berarti kesimpulannya apa? Misalnya panjangnya tidak sama. Berarti berarti tidak kongruen. berarti tidak kongruen. Alasannya, Sisinya tidak sesuai ya. iya karena sisi yang bersesuaian, sesuaian apa? Tidak apa? Tidak sama panjang atau sama besar? Panjang. Betul, tidak sama panjang. Good. Next, kita coba lagi. Nih, tuliskan langkahmu menentukan bangun tersebut. Digeser, diputar, rotasi, atau gabungannya. Berarti nanti kamu cari, nanti kamu di sini order ya. Misal, B kongruen dengan G. Gitu ya, kamu kasih simbol kongruen, terus kamu kasih caranya gimana? Digeser, diputar, atau gabungannya. Gitu ya, di sampingnya. Oke? Coba kamu kerjakan di sini, di order. Gini. Tunggu.
Kok cuman A sama D doang? Berarti emang ya, yakin. Mm. Kalau J sama O kira-kira beda nggak? Apa sama J sama O. J sama O. Ini sama D? O. Beda? Sama sih. Eh, Sama, berarti itu diapain? diputar sama ditranslasi. Betul, ditranslasi. Terus ada lagi, cari lagi. I sama L Iya, I sama L. Diapain I sama L? dirotasi dan ditranslasi. Iya, dirotasi dan ditranslasi. Tulis dong di sini. Hmm, Kamu ada eh, itu nggak? eh Pen tablet atau kamu Pentab pakai layar? Kamu pakai pen tablet kan? pakai laptop. Iya, tapi pakai pen tablet kan? Maksudnya kayak oret-oretan gini, kayak gini. Oh, enggak. Oke, coba aku aja yang tulis ya. Berarti J kongruen dengan O. Alasannya apa? Caranya gimana? Diputar sama Diputar. ditranslasi Diputar berapa derajat kira-kira? 180. 180 derajat, kemudian ditranslasi. Yes. Terus, I kongruen dengan L. Caranya diapain? Dirotasi lalu digeser Dirotasinya 90 berapa derajat. derajat? 90 90. derajat. Searah jarum jam atau berlawanan arus jarum jam? Hmm, searah jarum jam. Searah jarum jam. Searah jarum jam berarti ke sana ya. Hmm. Iya. Ya, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak? Enggak. Nah, oke lanjut lagi. Nih, nah, Gitu. oke. Nah, coba kerjakan yang nomor 2 ini. Kamu disuruh memasangkan, mencari sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Oke? Tulis di sini ya. Eh,
Mau dikata. Satu. Udah, Kak. Oke, ini udah benar ya. Tapi kayaknya aku tadi salah bilang, salah bilang ya, salah bilang sorry sebenarnya. Ini, ini kan kamu kan disuruh menuliskan sisi-sisi dan sudut yang bersesuaian. Berdasarkan Hmm. sebelum-sebelumnya, kalau menulis sisi dan sudut yang bersesuaian, itu kita pakai yang namanya dan ya. Kita review, bentar, jangan dihapus dulu. Nah, sama kayak ini ya, kita pakai dan atau sama dengan. Ya benar, Hmm. dan atau sama dengan. Berarti berarti di sini seharusnya kita pakai sama dengan aja ya, ini nggak usah. Yang yang melengkung ini nggak usah. Oke. Terus kalau menuliskan kongruen, berarti ini kan sama ini kan kongruen kan. Berarti kita nulisnya A, B, C, D kongruen dengan O, N, M, P ya. O, N, M, P. Gitu kan? Ini baru cara nulisnya A, B, C, D kongruen dengan O, N, M, P. Tapi kalau menuliskan sisi dan sudut yang bersesuaian, kita pakai dan atau ini. Tahu sama dengan. Oke? Itu ya. Kita Oke. lanjutkan lagi. Kalau ini coba kamu tulis aja. Eh, coba kamu tulis ini sama ini bersesuaian apa enggak? Contohnya kayak yang ini. Jadi ini kan A, B, C kongruen dengan D, E, F ini ya. Kalau ini coba kamu tulis itunya aja. Tulis kayak gini. Mana? Nulis kayak gini. Tuh, yang ini. Ya.
Yang nomor 4. A, B, C, D, J, K, L, M. Oke, good, betul. Ini 5 sama 6. Oke, betul. Lanjut yang 6. P, Q, R, S. P, Q, R, S, T. Dan W, V, Z. Oke, good. Oke, betul. Ini, coba nomor 6. Manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Mana dengan mana? Coba. A dengan B, B dengan C, atau mana dengan mana? A dengan C. Empat. A dengan C. C. Oke, betul. A besarnya dengan C ya. Oke, sekarang aku tanya, ini kan besarnya 130 derajat. Kalau ini besarnya berapa? 50 derajat. Betul, 50 derajat ya. Caranya sama kan tadi. Ini sama Hmm. ini kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Berarti kalau Iya. ini 180 derajat dikurangi 50 derajat. Ini juga sama. Berarti kalau mencari ini 180 dikurangi 50 jadinya 130 derajat. Kalau ini kenapa kok beda? Karena sisinya beda panjangnya. Betul, sisinya panjangnya beda. Walaupun sudut yang bersesuaian sama panjang ya, tapi sisinya panjangnya beda. Oke, kalau ini maka diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG adalah kongruen. Jika panjang sisi AD 12, DC 13, EF mana? EF 22 maka tentukan panjang EH. EH berapa ya kira-kira? Punya ide gimana caranya? Hmm. Coba kita terapkan di sini ya. Ini coba kita bahas. Kalau AB bersesuaian dengan mana AB? AB bersesuaian dengan sisi EF, 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 EF. FE kan? Nah, AB bersesuaian dengan apa sini ya. Berarti AB bersesuaian dengan sisi FE. Berarti panjangnya juga sama. Ini 22. Oke. Kalau aku buat garis di sini, nih, nih, kira-kira panjang yang ini berapa ya? 12. 15.
12. 12. Kalau yang ini Itu eh 99. dapatnya dari mana? 22 kurang 13. 22 kurangi 13 berarti 9. Terus kalau nyari CE gimana? Tiga. Sorry, CB. Kalau nyari CB gimana? Ini kan ada segitiga gini kan? Nah, Dan yang kali bawah 9 9, bagi yang ini 9. 12. Kalau nyari ini kira-kira pakai apa? Pakai Pakai Pitagoras kan? Pythagoras. Hmm. Iya kan? Berarti ini misal ini C ya. Berarti C kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Gitu kan? 12 kuadrat berapa? 141. 144 ditambah 9 kuadrat 81. 81. 144 tambah 81 berapa? 225. 209. Iya. 9 atau 5? 5. 5 kan? Berarti ini kan masih C Nah, kuadrat. Kalau C aja berarti 15 cm. di akar kan akar 225. Berarti 15. Oke, good job. Berarti ini 15. Berarti panjang EH-nya berapa? 15 cm. Betul 15 cm. Karena bersesuaian dengan BC ya. Oke, waktunya kurang 1 menit lagi. Nah, coba. Ya, minggu depan aja deh kita bahas. Ini ya, kita bahas nanti minggu depan. Selanjutnya kita akan belajar tentang kekongruenan segitiga. Ini kan kekongruenan bangun datar. Terus ini lebih spesifik lagi kekongruenan segitiga. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak, ya udah. Karena nggak ada yang ditanyakan dan waktu sudah habis, jadi pembelajaran hari ini aku tutup sampai di sini ya. Aku tutup. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.